Berjalan apiknya taktik Inzaghi tak lepas dari performa pemainnya, dan salah satu pemain yang paling krusial adalah Bastoni. Ia tak sebatas seorang bek tengah tapi juga gelandang tengah bahkan gelandang serang bagi Inzaghi. Lalu bagaimana performa Bastoni bisa menajamkan taktik Inzaghi? Temukan semua jawabannya di video ini. Untuk memahami kontribusi Bastoni, mari kita pahami dulu bagaimana Inzaghi mengoperasikan taktiknya. Saat build up di belakang, Inzaghi melibatkan 3 bek tengahnya secara aktif. Terlihat 3 bek tengah Pavard, De Vrij, dan Bastoni di belakang. Mereka tidak sebatas menguasai atau mengumpankan bola, tapi juga ikut berkreasi mencari cara untuk mengalirkan bola ke depan. Nah, tugas tersebut mampu dilakukan Bastoni dengan baik. Ia mampu lakukan umpan panjang akurat dan berbahaya ke pertahanan lawan, membuat bek lawan terkejut dengan apa yang Bastoni bisa lakukan sebagai bek tengah. Misalnya saat Inter lawan Milan, ia lakukan umpan panjang dari pertahanan yang mampu diterima oleh Thuram. Memang di era sepak bola modern, bek tengah dituntut untuk ikut membangun serangan. Mereka harus ikut memainkan bola di belakang saat build up dilakukan. Tapi Bastoni tidak sebatas ikut-ikutan saja. Ia mampu lakukan umpan panjang akurat dan berbahaya ke pertahanan lawan. Umpan panjangnya sekelas seorang gelandang. Misalnya pada cuplikan ini, saat ia lakukan umpan panjang yang bisa menerobos pertahanan lawan, umpan tersebut membuat Barella hadap-hadapan dengan kiper. Kedua, selain lakukan umpan panjang dari belakang ke depan, Inzaghi menerapkan permainan switch play, yaitu memindahkan bola dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, biasanya ini dilakukan oleh gelandang bertahan atau gelandang tengah. Sebagai contoh, di Madrid itu biasa dilakukan oleh Toni Kroos. Toni Kroos rutin pindahkan bola dari satu sisi ke sisi lain. Di Inter sendiri, tugas tersebut dilakukan oleh Calhanoglu. Ia rutin main lebih dalam dan pindahkan bola dari satu sisi ke sisi yang lain. Misalnya saat Calhanoglu mengalihkan bola dari sisi kanan ke kiri kepada Di Marco. Namun ternyata itu tak cuma bisa dilakukan oleh Calhanoglu. Bastoni pun sebagai bek tengah ternyata bisa lakukan itu. Umpan silang panjangnya sama akuratnya dengan Calhanoglu. Misalnya pada cuplikan ini, saat ia mengalihkan bola dari sisi kiri ke kanan kepada Dumfries. Ini membuat variasi switch play atau pengalihan bola Inter jauh lebih variatif. Ketiga, saat menyerang, Inzaghi memajukan bek tengahnya ke depan sisi. Bek tengah kanan dan kiri akan ada di pertahanan lawan untuk ikut mengeksploitasi sisi lapangan. Mereka akan berkolaborasi dengan wingback di sisi lapangan. Di kanan, Pavard berpadu dengan Dumfries atau Darmian, dan di kiri Bastoni berpadu dengan Di Marco atau Augusto. Lalu saat sudah di depan sisi, bek tengah pun dituntut untuk lakukan crossing ke kotak penalti. Nah, di sini kembali unggulnya Bastoni dibandingkan bek tengah yang lain. Ia mampu lakukan crossing setara fullback, wingback, atau bahkan gelandang serang. Sebagai contoh pada cuplikan ini, crossingnya mampu disundul pemain Inter di dalam kotak penalti. Atau yang terbaru saat crossingnya dari sisi kiri mampu disambar Bisek menjadi gol. Memang di era modern, bek tengah sebagai pemberi assist bukanlah hal yang sangat spesial. Sejumlah bek tengah top saat ini memiliki torehan assist dalam statistiknya. Tapi seorang bek tengah dengan dominasi assistnya dari umpan crossing bisa dikatakan saat ini hanya Bastoni. Ini menjadi nilai lebih lain Bastoni dibandingkan bek tengah lain. Keempat, dalam sejumlah laga terakhir, Inzaghi tidak hanya majukan bek tengah ke depan sisi, tapi juga ke depan tengah. Itu bisa terjadi karena posisi mereka di belakang digantikan gelandang seperti Aslani dan Mkhitaryan, sehingga baik Bastoni dan Pavard bisa ada di depan tengah. Nah, dengan posisi mereka di depan tengah, mereka tidak lagi menjadi pengumpan atau pengcrossing, tapi jadi target dari umpan atau crossing tersebut. Meski pola ini masih jarang dilakukan, tapi bila terjadi di dalam kotak penalti, Bastoni bisa jadi target crossing yang baik.
Dengan tinggi badannya, Bastoni bisa jadi penyundul ideal di pertahanan lawan. Itu pun pernah terjadi saat ia maju sampai kotak penalti dan torehkan gol lewat sundulan. Sebenarnya ini adalah hubungan timbal balik antara Inzaghi dan Bastoni. Taktik Inzaghi termaksimalkan oleh skill yang dimiliki Bastoni. Di sisi lain, potensi terbaik Bastoni pun termaksimalkan oleh taktik Inzaghi. Sebab dalam taktik atau formasi lain belum tentu ia bisa maju dan bisa lakukan hal-hal tersebut. Utamanya lakukan crossing dan maju sampai baris depan. Sebagai contoh saat ia bermain di timnas Italia, Bastoni ditempatkan Spalletti sebagai bek tengah dalam formasi 4 bek. Itu membuatnya tak bisa maju seperti saat di bawah taktik Inzaghi. Karena ia jadi pemain terbelakang dan harus mempertahankan posisinya di belakang. Jadi Bastoni sendiri diuntungkan oleh taktik Inzaghi sebab potensi terbaiknya bisa muncul dalam taktik Inter. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.